Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahum Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita memulai kembali pertemuan kita setelah libur beberapa pekan ya. Setelah libur beberapa pekan. Karena ada beberapa kendala sehingga beberapa pekan tersebut kita tidak bisa adakan pertemuan ya. Baik, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga meskipun ada kendala-kendala tertentu ya, semoga kita bisa menuntaskan dengan izin Allah, menuntaskan kajian kitab ini sebanyak 3 jilid, sebanyak 3 jilid. Baik, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang air ya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang air. Famul Miyah di sini mengikuti pembagian sebagaimana Abu Syuja' ya, menjadi tahir mutahhir atau air mutlak, kemudian tahir mutahhir makruh, air musyammas, kemudian yang ketiga at-tahir ghairul mutahhir, suci namun tidak menyucikan. Dan ini ada 2 kategori ya, suci namun tidak menyucikan. Yang pertama adalah air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang mutaghayyir ya, dengan berbagai ketentuan yang sudah kita bahas. Jadi 2 hal ini berbeda ya. Satu air musta'mal, dia punya makna tersendiri, dan yang kedua air yang berubah sifatnya dengan kemasukan benda suci, ini juga punya makna tersendiri ya. Kemudian yang terakhir air mutanajjis, dan ia terbagi menjadi 2 juga, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak ya. Dan ada penjelasan masing-masing yang sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir ya. Nah, sebelum kita lanjut membaca kitab kita, ada pertanyaan yang masuk yang lewat form yang sudah kita sediakan. Apakah air gula masuk musta'mal? Bagaimana air garam? Setahu saya air laut suci mensucikan. Baik.
Jadi ada pertanyaan, apakah air gula masuk musta'mal? Kemudian bagaimana dengan air garam? Karena setahu penanya, air laut itu suci menyucikan. Baik. Coba kita lihat dhabit ya dari pembahasan ini. Nah ini. Al-ma'ul mutlaq alladhi khalatahu syai'un minat tahirat allati yastaghni anhal ma' adatan wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Nah ini adalah sedikit gambaran ya. Kita lihat di situ allati yastaghni anhal ma' adatan. Nah jadi air yang atau benda suci yang mengubah air, yang membuat air itu kehilangan sifat suci menyucikannya adalah pertama terjadi perubahan pada sifat air itu, yaitu apa warna atau rasa atau aromanya ya, warna atau rasa atau aromanya. Kemudian yang mencampurinya itu adalah sesuatu yang mukhalid ya. Sesuatu yang mukhalid artinya ketika sudah masuk maka dia tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak bisa dipisahkan lagi. Dan ada perincian pembahasan seingat saya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang bagian yang penting juga adalah air memang bisa terhindar darinya. Artinya secara asalnya air tidak membutuhkan benda tersebut ya. Air tidak membutuhkan benda tersebut. Atau air bisa dihindarkan dari benda tersebut. Nah, jika air itu tidak bisa dihindarkan, maka meskipun airnya berubah sifatnya, airnya tetap suci menyucikan. Ya. Airnya tetap suci menyucikan. Makanya kita pernah berikan contoh, air misalnya kalau berwarna kehijauan karena bercampur dengan lumut yang memang hidup di bebatuan atau di pepohonan yang ada di air itu, atau di kayu-kayu yang ada di air itu, maka perubahan air tadi menjadi kehijauan misalnya tidak berpengaruh terhadap suci menyucikannya air tersebut ya, terhadap tahurnya air tersebut. Jadi airnya tetap suci menyucikan meskipun terjadi perubahan. Karena apa? Karena perubahannya disebabkan oleh sesuatu yang memang tidak bisa dihindari oleh air. Nah, kembali ke pertanyaan. Air gula, pertanyaannya gula ini apakah sesuatu yang memang secara alami bercampur dengan air? Nah, jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Karena gula ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang secara alami hidup dan tinggal bersama dengan air, maka ketika dia masuk ke dalam air kemudian mencampuri tadi dan tidak bisa dipisahkan lagi, kemudian mengubah salah satu sifat dari air tadi, maka airnya menjadi tidak menyucikan lagi ya, tetap suci namun tidak menyucikan lagi. Nah, pada kasus air gula ini dia menjadi air yang suci namun tidak menyucikan. Tapi apakah betul disebut musta'mal? Jawabannya tidak ya. Tadi saya sampaikan, air yang suci namun tidak menyucikan itu ada dua kategori. Satu air musta'mal, satu air yang berubah sifat karena dimasuki benda suci lain ya. Ini dua hal yang berbeda. Air musta'mal itu adalah air bekas digunakan fardu taharah. Hanya itu saja ya. Jadi harap tidak salah dalam menggunakan istilahnya ya. Nah, sedangkan ini kategori yang berbeda. Namun apakah ia kehilangan sifat menyucikannya? Jawabannya iya. Mengapa? Ya karena tidak bisa lagi disebut sebagai air. Air yang bercampur gula sehingga misalnya agak keruh, kemudian juga rasanya manis sekali, misalnya tidak seperti rasa air ya. Nah, maka ya berarti berubah sifatnya dan tidak bisa lagi disebut sebagai air secara mutlak. Nah, lalu bagaimana air garam? Air garam ini kalau di beberapa kitab turas ya, kita temukan mereka bedakan garam laut dan garam gunung. Mereka bedakan garam laut dan garam gunung.
Mereka katakan kalau garam laut yang mencampurinya, maka airnya tetap suci menyucikan. Namun kalau garam gunung yang mencampurinya, maka tidak lagi suci menyucikan. Alasannya adalah karena garam laut itu adalah garam yang apa namanya, garam yang tidak terpisahkan dengan air, ya. Tidak terpisahkan dengan air. Karena bahkan garam itu terbentuk dari air, ya, khususnya air laut. Nah, karena semacam itu, maka jika garam yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah ya garam yang hasil produksi dari air laut dan tidak bercampur dengan zat-zat lain, ya. Artinya memang itu garam saja, tidak dicampuri dengan bahan-bahan lain yang bukan berasal dari air. Selama itu garam saja, tidak bercampur dengan yang lain, dan itu berasal dari air, maka meskipun dia mencampuri air dan mengubah sifat air misalnya dari tawar jadi asin, maka airnya tetap suci menyucikan. Airnya tetap suci menyucikan. Dengan ketentuan tadi itu memang berasal dari air laut, ya, garamnya. Baik, itu mungkin jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Pada pembahasan berikutnya, yaitu al-awani, ya, al-awani, wadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimallahu man mata minhum wa hafizha man baqiya wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Al-awani. Al-awani jam'u aniyah. Wahyal aw'iyah allati tuda'u fiha al-ma'i'at wa ghairuha wa fiha umur. Wa fiha umur. Awani adalah jamak dari aniyah, ya. Jamak dari aniyah. Dan ia adalah awiyah, ya, semacam wadah gitu, ya, wadah yang diletakkan di dalamnya benda-benda cair dan lainnya, ya, dan yang lainnya. Atau bisa juga disebut, ya, ia adalah wadah yang digunakan untuk meletakkan barang atau memindahkan sesuatu dari satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi bisa diartikan seperti itu juga. Dan intinya adalah wadah gitu, ya, wadah meletakkan sesuatu, um, maka termasuk ke dalam aniyah tadi, ke dalam aniyah tadi. Baik. Wa fiha umur, dan di dalam pembahasan aniyah ini ada beberapa perkara. Mengapa setelah membahas air, penulis Al-Fiqhul Manhaji ini melanjutkan dengan pembahasan tentang awani, ya. Dan ini juga diantara cara, ya, yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya, ya. Jadi setelah pembahasan tentang air, maka salah satu pembahasan yang diajukan kemudian adalah tentang awani. Jawabannya karena ini berkaitan erat dengan air, ya. Karena aniyah ini adalah salah satu atau ya dia bisa digunakan untuk meletakkan air, ya. Jadi air tadi yang kita bahas, setelah kita bahas tentang airnya, bahannya, sekarang kita bahas wadahnya. Wadah tempat meletakkan air tersebut, ya. Dan secara umum, ya, ikhwafillah hafizakumullah, kaidah yang dipegang oleh mayoritas ulama, al aslu fil asya al manafi', ya, kaidah yang berlaku untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang bermanfaat,
itu hukumnya adalah al-ibahah. Hukumnya mubah. Jadi selama sesuatu itu diketahui ada manfaatnya dan tidak diketahui ada bahayanya, diketahui ada manfaatnya dan tidak diketahui ada bahayanya, maka dia hukum asalnya boleh digunakan. Boleh digunakan. Ya sebagaimana dipegang oleh mayoritas ulama ya, al-aslu fil manafi' al-ibahah. Al-aslu fil manafi' al-ibahah wa fil madar at-tahrim. Asal dari segala sesuatu yang bermanfaat itu boleh dilakukan atau boleh dimanfaatkan, sedangkan segala sesuatu yang mendatangkan bahaya maka itu tidak boleh dimanfaatkan atau tidak boleh digunakan. Jadi ketika ada sesuatu, ada benda ya, kemudian ditanyakan bolehkah kita menggunakan benda tersebut, maka bisa kita kembalikan ke kaidah asal tadi ya, bahwa pada dasarnya intifa' terhadap benda itu boleh ya, boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya, maka boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Nah, di sini berarti dalil khusus yang perlu dicari bukanlah dalil kebolehan memanfaatkannya, tapi dalil larangan memanfaatkannya atau dalil yang mengharamkan memanfaatkannya. Jadi kembali ketika bertemu sesuatu dan secara umum dia bermanfaat, maka kaidah asalnya boleh dimanfaatkan, boleh kita gunakan, boleh kita pakai. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas hal itu ya. Jadi ketika bertemu dua orang dan mereka berselisih tentang boleh tidaknya menggunakan sesuatu ini, yang boleh tidaknya menggunakan hal ini ya, maka bagi yang mengatakan boleh, dia tidak perlu menunjukkan dalil atas kebolehannya. Dia tidak perlu menunjukkan dalil atas kebolehannya. Yang perlu menunjukkan dalil atas ketidakbolehannya adalah pihak yang mengatakan tidak boleh menggunakan, mengikuti kaidah yang dipegang oleh kebanyakan ulama tadi ya. Baik. Nah, awalan yang pertama hukmu isti'mali awani dzahab wal fiddah. Hukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak. Yahrumu isti'malu awani adz-dzahabi wal fiddah fi jami'i wujuhil isti'mal. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak pada seluruh penggunaan, kal wudu'i wasyurbi illa li darurah ka'an lam yajid ghairaha. Seperti wudu, minum dan lain-lain kecuali dalam kondisi darurah. Kecuali dalam kondisi darurah seperti tidak menemukan hal lain yang bisa digunakan kecuali emas dan perak tadi ya. Misalnya kita perlu minum gitu ya. Kita perlu minum dan misalnya kita tidak bisa meminum air itu tanpa wadah misalnya ya. Kita tidak bisa meminum air itu tanpa wadah. Dan wadah yang ada cuma emas atau perak. Dan kalau kita mencari wadah lain mungkin kita keburu kehausan dan membahayakan nyawa kita. Nah, maka pada kondisi itu boleh kita meminum atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak tadi. Ini lid darurah.
Baik. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Al-Bukhari nomor 5110 dan Imam Muslim nomor 2067 meriwayatkan an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian, ya, ini untuk laki-laki, ya, untuk pakaian, janganlah kalian memakai harir, sutra, dan juga jangan dibaj. Dibaj ini ya jenis sutra juga, ya, jenis sutra juga. Baik. Wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan janganlah kalian minum dari wadah minum yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan juga kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Fa innaha lahum fid dunya, karena itu semua bagi mereka, bagi orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan bagi kita di akhirat. Artinya ya orang-orang kafir biasa memakai itu untuk kebanggaan mereka, namun kita kaum muslimin tidak diperbolehkan. Dan itu akan kita miliki, akan kita gunakan nanti di sorga. Ad-dibaj nau'un nafis min thiyabil harir, ya. Ini jenis pakaian yang terbuat dari sutra yang berharga, ya. Aniyah jam'u ina. Di sini awani, ya. Awani jama' aniyah, aniyah jama' ina. Baik. Sihafiha jam'u sahfah wahya al-qas'ah, yaitu piring besar, ya. Lahum ay al-kuffar, bagi mereka, yaitu orang-orang kafir. Wa yuqasu 'alal akli wasyurb ghairuhuma, dan dikiaskan atas makan dan minum selain makan dan minum, min wujuhil isti'mal, dari semua penggunaan, ya, semua sisi penggunaan wadah tadi. Jadi wadah tadi selama itu digunakan untuk meletakkan sesuatu, ya, atau memindahkan sesuatu, uh, kemudian kita gunakan, itu tidak diperbolehkan. Bukan cuma untuk makan dan minum saja, tapi apapun. Wa yashmalu at-tahrim ar-rijal wan nisa, ya, dan pengharaman ini mencakup laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi haram bagi laki-laki maupun bagi perempuan menggunakan perabotan untuk makan, minum, dan selainnya yang terbuat dari emas dan perak, ya. Terbuat dari emas dan perak. Baik. Wakal isti'mali al-ittikhaz, dan sebagaimana penggunaan haram juga ittikhaz, ya. Ittikhaz ini ya menyimpan. Haram juga menyimpannya, ya, meskipun tidak digunakan. Fa inna ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhadhuhu ay iqtina'uhu litazyin wa nahwih. Segala sesuatu yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh juga disimpan, ya. Tidak boleh juga disimpan.
baik untuk apa hiasan maupun yang lainnya maupun semisalnya. Dan alasan mengapa ittikhaz ini juga diharamkan ya, karena ittikhaz qad yajurru ilal isti'mal ya. Ketika kita menyimpan sesuatu itu bisa membuat kita nanti jatuh pada memakainya atau menggunakannya. Nah, maka ia ikut diharamkan juga atau dilarang juga ya. Baik, kita lanjut. Sanian yang kedua, hukmu isti'malil awani al-mudabbabah bil-dhahabi awil fiddah. Hukum menggunakan wadah yang sebenarnya bukan terbuat dari emas ya. Yang sebenarnya bukan terbuat dari emas, namun ia ditambal dengan emas atau dengan perak. Dia ditambal dengan emas atau dengan perak. Yahrumu isti'malu ma dubbiba bidh-dhahabi mutlaqan sawa'an kanatid dabbah saghiratan am kabirah. Haram menggunakan wadah atau ina tadi yang ditambal dengan emas secara mutlak ya. Ditambal dengan emas secara mutlak. Dan ini adalah pendapat yang dianggap mu'tamad oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan uh, yang ditambal dengan emas ini haram secara mutlak ya. Artinya bagaimanapun keadaannya, besar kecil ukurannya, dan apapun tujuan penggunaan tambalannya itu, semuanya haram. Ini pendapat dari Al-Imam An-Nawawi atau pendapat yang dianggap mu'tamad ya, oleh Al-Imam An-Nawawi. Adapun Al-Imam Ar-Rafi'i, beliau memerinci penggunaan tambalan emas ini sebagaimana tambalan perak ya. Karena nanti di sini disebutkan tambalan perak ada perincian. Nah, bagi Imam Nawawi, perincian ini hanya berlaku pada tambalan perak. Hanya berlaku pada tambalan perak saja. Namun bagi Imam Ar-Rafi'i ini berlaku pada tambalan emas maupun tambalan perak. Wallahu a'lam. Baik. Jadi di sini menurut ya apa yang dikemukakan di kitab kita ini, haram menggunakan tambalan emas secara mutlak ya. Baik tambalannya itu pada wadah tadi ya. Jadi wadahnya mungkin terbuat dari benda lain ya. Terbuat dari aluminium atau apapun, namun ditambal dengan emas ya, ditambal dengan emas. Nah, ini tambalan ini haram ya, atau menggunakan wadah yang ditambal dengan emas ini haram secara mutlak, baik tambalannya kecil ataupun besar, dan apapun tujuan adanya tambalan tersebut. Nah, wa amma tadbib bil fiddah, adapun tambalan perak, fa in kanat dabbah saghirah li ghairi zinah jaza. Wa in kanat kabirah, wa in kanat kabiratan li zinatin fa haram. Wa in kanat kabirah li hajah au saghirah li zinah kuriha. Nah, inilah perinciannya ya. Jadi tambalan perak, pertama kalau tambalannya sedikit kecil ya, dan ini dikembalikan nanti pada uruf ya, ukuran besar dan kecilnya dikembalikan kepada uruf. Kalau tambalannya kecil,
berdasarkan uruf dan tujuannya bukan untuk hiasan. Bukan untuk hiasan tapi misalnya untuk perbaikan gitu ya, untuk perbaikan barang tersebut yang misalnya retak atau apapun itu ya. Diperbaiki dengan ditambal dengan perak. Jadi tujuannya bukan zinah, bukan sebagai hiasan, tapi karena ada hajah di sana ya. Karena ada hajah untuk perbaikan gitu. Nah, maka jaza hukumnya boleh, tidak makruh. Boleh, tidak makruh. Kalau tambalannya besar dan tujuannya untuk sebagai hiasan saja, faharam, maka hukumnya haram. Jadi ada satu keadaan hukumnya mubah, ada satu keadaan hukumnya haram. Yaitu kalau tambalannya besar dan tujuan tambalan itu untuk hiasan. Nah, ada kemudian dua keadaan yang tambalan itu hukumnya makruh di sini ya. Tambalan itu hukumnya makruh. Tidak haram, namun juga tidak dikatakan mubah ya, tidak dikatakan mubah. Namun makruh ya. Dan makruh secara umum ya boleh digunakan ya. Jadi tapi lebih utama untuk tidak digunakan gitu ya, lebih utama untuk tidak digunakan. Nah, apa keadaan makruh itu? Yaitu kalau tambalannya besar, tapi karena ada hajah. Tambalannya besar, tapi bukan untuk zinah, bukan untuk hiasan, tapi karena ada hajah. Misalnya memperbaiki yang retak dan semisalnya. Yang kedua, yang makruh adalah kalau tambalannya kecil untuk hiasan. Tambalannya kecil, namun untuk hiasan. Nah, maka ini makruh. Ya, maka ini makruh. Baik, itulah perincian Indah Syafi'iyah ya tentang tambalan perak ya tadi, dan ini menurut An-Nawawi ya hanya berlaku pada tambalan perak saja. Sedangkan emas, maka apapun besar kecil ukuran tambalannya dan apapun tujuan penggunaannya hukumnya haram ya, hukumnya haram. Kecuali tadi pada kondisi darurah tadi ya kita sebutkan tadi. Atau pada kondisi-kondisi hajah juga yang dianggap ya mendekati darurah. Baik. Wadalilu jawazi dhabbatil fiddah al-kabirah li hajah, dan dalil atas bolehnya tambalan perak yang besar karena ada hajat, artinya tidak haram ya, tapi makruh kan, tidak haram. Marawahul Bukhari, ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5315 an Asim Al-Ahwal, dari Asim Al-Ahwal qala, beliau berkata, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda Anas ibni Malik wa kana qad insada'a fasal salahu bi fiddah. Wa qala Anas, dan Anas berkata ya, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah aktsara min kadza wa kadza. Nah, kata Asim Al-Ahwal, saya melihat mangkok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan mangkok itu retak ya, mangkok itu retak kemudian disambung oleh Anas ya dengan perak ya, ditambal dengan perak, dan Anas radhiyallahu an berkata, aku menuangkan air ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan mangkok ini, lebih dari sekian kali, lebih dari sekian kali, yang menunjukkan bahwa itu boleh, karena seandainya tidak boleh tentu Nabi akan mengingkarinya ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa diamnya Nabi itu menunjukkan persetujuan beliau ya, takrir beliau, dan menjadi sunnah takririyah ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita. Kalau Nabi melihat kemungkaran, Nabi tidak akan mendiamkannya. Nabi tidak akan mendiamkannya. Maka ketika Nabi diamkan sesuatu yang jelas di hadapan beliau,
maka itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang boleh, perkara yang boleh. Baik, itu mungkin ya gambarannya. Kemudian berikutnya, talisan hukmu isti'malil awani al-muttakhadah minal ma'adin an-nafisah. Hukum menggunakan, ini maksudnya selain emas dan perak dia. Hukum menggunakan wadah yang didapatkan melalui atau didapatkan dari um, apa namanya, dari uh, logam berharga ya, logam berharga atau ya benda berharga gitu ya, atau apa ya istilahnya ya, logam, batu berharga gitu dan semisalnya. Ya juzul isti'malu al-awani al-muttakhadha minal ma'adin an-nafisah. Boleh menggunakan wadah-wadah yang didapatkan dari logam-logam berharga tadi selain emas dan perak ya. Selain emas dan perak, min nahwil mas, misalnya seperti intan, kemudian wal lu'lu, kemudian lu'lu mutiara, kemudian wal marjan dan selainnya ya, dan selainnya. Wa ghairiha. Li'adami wurudi li'adami wurudi nassin bin nahyi anha. Karena tidak adanya nas yang melarang hal tersebut. Wal aslu al ibahah malam yarid dalilut tahrim. Sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Jadi apapun itu, mau intan, mutiara, batu macam-macam ya yang mahal-mahal itu, boleh tidak misalnya kita makan dan minum dari bahan-bahan itu gitu. Yang kadang harganya bahkan lebih mahal daripada emas ya. Apalagi perak. Perak sekarang ini kan harganya turun sekali, rendah sekali. Nah, di sini dikatakan bahwa hukumnya boleh. Karena apa? Karena tidak ada nas yang menunjukkan larangannya. Dan kaidah asalnya boleh menggunakan sesuatu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Ya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Sebagian ada yang membahas ya, kan kata Syafi'iyah di antara illah diharamkan atau illah dari haramnya emas dan perak dalam penggunaan tadi ya, itu adalah karena itu termasuk kesombongan. Karena itu khuyala, kesombongan, dan kasru qulubil fuqara, mematahkan hati orang-orang fakir. Sakit hati orang fakir melihat orang-orang kaya ini menggunakan misalnya minum, mangkok dan segala macam yang terbuat dari emas misalnya. Nah, karena itulah ia diharamkan. Nah, kemudian dibahas bahwa jika ilahnya memang itu, harusnya berlaku juga kepada batu-batu berharga tadi selain emas dan perak. Selain emas dan perak. Nah, seharusnya haram juga kalau ilahnya itu gitu. Nah, lalu apa jawaban Syafi'iyah? Ya, di antara jawabannya adalah benda-benda itu kebanyakan tidak diketahui oleh orang fakir. Mereka tidak tahu berharganya benda-benda itu. Berbeda dengan emas dan perak yang secara umum diketahui secara luas ya, yang diketahui secara luas termasuk oleh orang-orang fakir tadi. Sehingga penggunaan mangkok dan segala macam yang terbuat dari batu-batu berharga tadi dianggap tidak atau kurang berpengaruh terhadap perasaan orang-orang fakir tadi, sehingga ya tidak diberlakukan keharamannya.
Namun kalau di At-Taqrirat As-Sadida dikatakan lakin ma'al karahah. Jadi penggunaannya tetap dimakruhkan, gitu. Tapi tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Tidak sampai haram. Nah, namun di sini penulis Al-Fiqhul Manhaji tidak menyajikan itu ya. Eh, entah karena apa ya, bisa jadi juga karena memang pembahasannya mungkin agak terlalu rumit ya, karena bisa dibantah yang tadi itu ya. Em, dengan mengatakan misalnya ya orang fakir bisa saja tahu gitu bahwa intan, permata dan segala macam mutiara itu juga mahalnya bukan main misalnya. Wallahu a'lam. Namun di sini penulis Al-Fiqhul Manhaji menyajikan argumentasi yang lebih jelas ya, yang lebih terang dan eh, tidak bisa diperdebatkan lagi, yaitu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan larangan penggunaan bahan-bahan tersebut. Karena itu maka ia dibolehkan. Maka ia dibolehkan. Dan tadi di awal sudah saya katakan intifa terhadap sesuatu yang bermanfaat itu pada dasarnya hukumnya boleh dan tidak diharamkan kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, selama tidak ada dalil, maka kembali ke kaidah asal bahwa hukumnya boleh. Baik, yang terakhir tentang awani. Rabi'an hukmu isti'mali awani al-kuffar. Hukum menggunakan wadah orang kafir. Yajuzu isti'malu hadhil awani. Boleh menggunakan wadah-wadah milik orang kafir tadi. Wadah-wadah milik orang kafir tadi. 5 rawahul Bukhari berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5161 an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu, dari Abu Tha'labah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala faghsiluha wa kulu fiha. Basuhlah wadah orang kafir tadi, wa kulu fiha, dan makanlah dari wadah tersebut. Wal amru bi ghasliha lil istihbab. Dan perintah untuk membasuh wadah tadi itu hanyalah perintah istihbab saja, mustahab saja, tidak sampai wajib. Anjuran saja. Lihtimal, karena ada kemungkinan talawwuthiha bisa bab isti'malil kuffar laha bi khamrin au khinzir wa ghairihima. Karena ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa wadah-wadah tadi itu menjadi kotor atau menjadi najis karena digunakan oleh orang kafir tadi dengan misalnya meletakkan khamar, babi dan lain-lain. Maka karena ada ihtimal itu, karena ada kemungkinan itu, maka dianjurkan untuk dicuci dulu. Ini tentu keadaannya kalau memang kita tidak tahu bahwa itu bekas khamar, khinzir dan lain-lain dan belum dicuci ya. Adapun kalau kita tahu bahwa itu bekas khamar atau bekas babi dan semisalnya dan belum dicuci sesuai yang seharusnya, maka jelas kalau kita mau gunakan wajib kita cuci dulu. Karena bendanya berarti mutanajis ya. Adapun di sini karena sekadar kemungkinan, ada kemungkinan terkena najis, maka dianjurkan untuk dibasuh atau dicuci. Wa mislul awani, isti'malu thiyabihim wa nahwiha. Dan semisal dengan wadah tadi itu juga menggunakan pakaian orang kafir dan semisalnya. Baik, jadi hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Selesai pembahasan awani, dan ya ini ada 4 persoalan yang beliau sebutkan di sini. Ada pembahasan lebih terperinci yang bisa antum dapatkan di kitab-kitab mutawwalat ya. Namun sebagaimana antum ketahui bahwa kitab Al-Fiqhul Manhaji ini meskipun tebal ya, 3 jilid tebal,
Namun ia sebenarnya tidak banyak perincian sebagaimana misalnya dalam kitab-kitab hasyiyah ya, yang penuh perincian. Di sini tidak banyak perincian, dia lebih banyak menyebutkan perkara-perkara pokok yang dibahas, kemudian menyebutkan dalil-dalilnya ya, menyebutkan dalil-dalilnya sebagai gambaran bahwa semua pendapat yang tersaji di sini dilandasi oleh dalil syar'i, dilandasi oleh dalil syar'i yang dianggap kuat oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i atau oleh Syafi'iyah. Saya katakan dianggap kuat ya karena kuat tidaknya ini tentu tergantung siapa yang melihatnya ya, tergantung siapa yang menelitinya. Namun ini dianggap kuat oleh Syafi'iyah, dianggap kuat oleh Syafi'iyah. Dan tentu juga sebagaimana beberapa kali saya sampaikan, kitab Al-Fiqhul Manhaji ini juga diantara keunggulannya adalah menyajikan hikmatut tasyri' ya, hikmah pensyariatan, yang dengannya kita bisa mendapatkan gambaran mengapa kok Islam menetapkan ketentuan begini, dan sekaligus bisa menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir maupun yang lainnya terhadap berbagai ajaran Islam. Bahwa ternyata ajaran Islam itu memang ajaran yang penuh kebaikan, kompatibel dengan kehidupan kita, dan jika kita menjalankannya sesuai dengan yang seharusnya dan karena Allah, maka akan melahirkan sa'adah fid dharain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, demikian. Bisa dibilang kita lagi belajar fikih dalil. Iya, tapi sesuai sudut pandang mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sesuai sudut pandang mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan, yang mudah-mudahan tidak ada kendala. Anwa'ut taharah. Di sini ada taharah dari najis dan taharah dari hadas. Nah, kemudian masuk pembahasan tentang macam-macam benda najis ya. Macam-macam benda najis. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Demikian ikhwafillah hafizakumullah. Ada nanti insya Allah setelah ini ada rekaman YouTube, dan mungkin untuk mempermudah ya ikhwafillah, baik mempermudah saya maupun mempermudah antum juga, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi langsung tulis saja di kolom komentar di YouTube-nya ya, karena untuk formnya kadang-kadang saya tidak terbuka ya. Jadi untuk kemudahan kita bersama, kalau ada pertanyaan berkaitan materi silakan tuliskan langsung di kolom komentar rekamannya ya di YouTube. Dan insya Allah akan saya tanggapi di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi untuk kajian Al-Fiqhul Manhaji Rabu malam depan ya, atau malam Kamis. Dan sebelumnya, sehari sebelumnya kita juga insya Allah ada kajian kitab Ihkamul Ahkam ya, Syara' Umdatil Ahkam karya Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Dan rekamannya juga ada di YouTube saya. Demikian, al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah.